Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janarianto, NIM 1902050033 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari PowerPoint tugas kedua, yaitu mencakup materi pembahasan yang pertama, metode penyampaian, yang kedua, jumlah penyimak, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang keempat, metode menghindari kecemasan, dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Nah, materi yang pertama yaitu metode penyampaian. Ada 4 cara atau metode yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan informasi. Yang pertama, metode penyampaian secara mendadak. Artinya, kita menyampaikan penyampaian kepada orang lain secara mendadak atau secara spontan. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Artinya, kita menyampaikan informasi kepada seseorang dengan memiliki catatan-catatan kecil atau memiliki rancangan informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Artinya, sebelum kita menyampaikan informasi kepada seseorang, informasi yang akan kita sampaikan itu kita hafal, baru kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat atau metode yang terakhir yaitu penyampaian berdasarkan naskah. Nah, penyampaian berdasarkan naskah itu 11-12 atau beda sedikit artinya dengan penyampaian berdasarkan catatan kecil. Cuman bedanya penyampaian berdasarkan naskah itu terdiri dari informasi yang telah tersusun dan terstruktur di catatan-catatan di atas kertas. Beda halnya dengan catatan-catatan penyampaian berdasarkan catatan kecil yang hanya berisi karangan informasi atau karangan penyampaian. Kemudian pembahasan mengenai jumlah penyimak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pihak pendengar dan yang kedua pihak pembicara. Pihak pendengar adalah pihak yang mendengarkan informasi, sedangkan pihak pembicara adalah dia yang menyampaikan informasi. Nah, berdasarkan jumlah penyimak tadi, berbicara dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berbicara antar pribadi. Yang kedua, berbicara pada kelompok kecil. Dan yang ketiga, berbicara kepada kelompok besar. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama, faktor bertugas gagasan. Yang kedua, faktor kecemasan berbicara, dan yang ketiga, faktor bertukar gagasan. Kemudian, apa sih sebenarnya gagasan itu? Nah, gagasan ialah pesan dalam batin seseorang atau pikiran yang ada dalam pikiran seseorang yang ingin diucapkan secara lisan kepada orang lain. Nah, kemudian adapun metode penyampaian untuk menghindari kecemasan pada saat berbicara terbagi menjadi 2, yaitu ada metode jangka panjang dan metode jangka pendek. Metode jangka panjang dilakukan secara berangsur-angsur atau seseorang ini latihan bagaimana dia menghindari kecemasan saat berbicara. Jadi metode jangka panjang itu dilakukan dalam jangka panjang atau latihan. Kemudian metode jangka pendek itu menghindari kecemasan secara mendadak atau secara spontan. Misalkan pada saat kita berdiri di atas mimbar dan kita itu merasa gugup, jadi kita secara spontan bagaimana cara kita menghindari kegugupan tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Kelebihan metode diskusi saya akan menyebutkan 3 poin, dan kekurangan dari atau kelemahan dari metode diskusi saya akan menyebutkan 3 poin pula. Nah, kita akan melangkah ke kelebihan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi yang pertama yaitu menyadarkan kepada siswa bahwa ada banyak jalan atau ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah.
Kemudian yang kedua, menyadarkan kepada siswa bahwa dengan berdiskusi kita bisa saling bertukar pendapat dan bertukar gagasan. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa dengan berdiskusi mereka dapat saling menghargai pendapat dan saran dari orang lain. Kemudian kelemahan dari metode diskusi yaitu ada 3. Yang pertama, sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan adu mulut antar siswa yang egois. Kemudian yang ketiga, ada siswa yang bersifat pasif dan ada siswa yang aktif, tergantung dari kemauan belajar dan kemauan dalam berdiskusi siswa tersebut. Nah, demikianlah penjelasan materi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.